Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan 2 dari matkul struktur data. Kita bahas tentang sistem bilangan. Nah, sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran, dari suatu item fisik. Nah, ini ada istilah basis di sini. Bilangan basis berapa gitu ya? Basis 2, basis 8, basis 10 dan seterusnya. Nah, di sini yang kita bahas itu adalah sistem bilangan desimal, biner, oktal, heksadesimal. Nanti konversinya desimal ke biner, desimal ke oktal, desimal ke heksa ya. Kemudian nanti ada biner ke desimal, biner ke oktal, biner ke heksa, oktal ke desimal, oktal ke biner, oktal ke heksa gitu ya konversinya. Heksa ke desimal, heksa ke biner, heksa ke oktal gitu ya. Sekarang desimal itu adalah basis 10. Nah, bilangan yang termasuk basis 10 itu dari 0 sampai 9. Simbol bilangannya berupa angka itu dari 0 sampai 9. Jadi selama dia 0 sampai 9, nah itu termasuk basis 10. Bisa berupa integer, bilangan bulat, bisa berupa pecahan atau koma desimal ya. Untuk simbol penulisannya ini diwakili oleh huruf D besar atau angka 10 atau 4352 10. Nah, ini artinya desimal basis 10 atau 762,15 basis 10 gitu ya. Nah, ini satuan, puluhan, ratusan, ribuan gitu ya. Sekarang yang kedua biner ini adalah basis 2. Nah, basis 2, nah ini dia hanya mengenal 2 digit ya, yaitu 0 dan 1 ya. Jadi yang termasuk basis 2 itu biner adalah simbol bilangannya 0 dan 1. Contoh penulisannya seperti ini, diwakili oleh huruf B besar atau angka 2. 1001 10011 basis 2 ya, atau biner ya, atau B besar. Ini harus 8 digit ya. Kalau kurang nanti harus ditambahkan di sebelah kiri ya. Berapa kurangnya? Itu nolnya ditambahkan 0 ya. Misalkan kurang 2 digit, ya udah nolnya 2 kali tambahin 00 gitu ya. Yang jelas ini harus 8 digit ya, atau 8 bit ya. Oktal ini adalah basis 8. Nah, kalau basis 8 dia bilangannya itu dari 0 sampai 7 ya. Jadi kalau 348 itu salah ya, karena dia hanya sampai 7. Jadi kalau 8 salah. Penulisannya 347 yang benar, bukan 348. Nah, dia simbolnya angka 8 atau huruf O besar. Heksa ini basis 16, yang termasuk bilangan basis 16 atau heksa ini adalah 0 sampai 9, kemudian dilanjutkan dengan huruf balok ya, huruf besar A sampai F ya. Jadi dia 0 sampai 15. Cuman dari 10 sampai 15 itu huruf besar ya. A, B, C, D, E, A10, 11, C12, D13 sampai 15 itu F ya. Diwakili oleh huruf H besar atau angka 16. Itu heksadesimal atau basis 16 ya. Jadi bisa dituliskan sini A78 atau D12 gitu ya. Karena satuan data ini sering kita gunakan untuk menentukan memori ya, berapa giga kapasitas memorinya gitu ya. Yang paling kecil itu adalah bit ya, B nya B kecil biasanya, bit. Satu segmen 8 bit gitu ya. Nah, di atas bit atau byte, byte B nya besar ya, byte. 1 byte 8 bit.
Di atas byte ada kilobyte ya, tuh penulisannya B nya besar kalau byte, kalau bit kecil ya. Termasuk kecepatan data, kecepatan jaringan, kalau B nya kecil berarti itu bit ya, kalau B nya besar byte ya. Kilobyte per megabyte per second misalkan, B nya B besar berarti byte, kalau B nya B kecil bit ya, lebih kecil, lebih dikit. 1 kilobyte itu 1024 byte, 1 megabyte juga sama 1024 kilobyte. Jadi di atas byte ada kilobyte, ada mega, ada giga, terus gitu, ada tera, peta, ada hexa, ada zeta, ada zeta ya, ada apa lagi, ada ya, masih ada lanjutan tuh. Sistem perkodaan. Nah ini kode, ada yang sering kita kenal adalah kode ASCII ya, jadi huruf. Jadi komputer itu ketika kita mengetikkan huruf ya, itu dikonversi oleh dia ke biner ya, dikonversi dulu ke desimal lalu ke biner. Contoh huruf A besar itu kalau di ASCII itu adalah A besar itu adalah kalau nggak salah itu 65 ya, ASCII nya. Kalau A kecil itu 97 kalau nggak salah. Tapi kalau di EBCDIC beda lagi. Di EBCID itu kalau huruf A besar itu adalah C1 ya, C1. Jadi ini hexa nih. EBCDIC ini mainannya hexa. C1, C2 B besar ya. Kalau A kecil 81 ya. Ini 8, ini 1 ya. Kalau karakter tulisan 0, nah ini 00 ya. Itu cara baca EBCDIC nih. Nah, di koordinat ya. Kalau C kecil 8, 3 ya. C besar C 3 ya. Itu cara baca tabel EBCDIC. Kalau ASCII, nah ya tadi nih. Nah, ini desimal simbol kayak gini ya. Nah ini ya kurang ya, yang di bawah 128 nggak ada ya, ini kurang. Kalau harus ada nih 97 itu A besar, A kecil. Kalau 65 A besar ya, karakter A besar atau huruf A besar. Nah, ini udah simbol-simbol ini ya. Jadi itu ya untuk kode ya. Ada Unicode juga, dia kodenya ada tambahan simbol Arab, Cina ya. Lalu kita masuk ke konversi ya, nih. Kita ke konversi. Ini kan desimal tadi basis 10 ke basis 2 nih. Nah berarti kalau desimal ke biner, desimal ke oktal, desimal ke apa lagi, ke hexa, tinggal dibagi aja, dibagi dengan basis yang mau dibagi. Nih desimal ke biner kan basis 2, berarti tinggal dibagi 2. Nah, 89 basis 10 basis desimal, berapa binernya? Nah kan gitu, biner itu kan basis 2, udah berarti 89 dibagi 2, itu caranya. Nah 89 dibagi 2 44, 44 kali 2 kan 88, 89 dikurang 88 1, berarti 44 sisa 1 gitu, paham ya? 89 dibagi 2 itu 44, 44 kali 2 88, 88, 89 dikurang 88 itu 1, itu jadi sisanya 44 sisa 1 gitu. Masih bisa lagi kan dibagi 2 gitu, 44 bagi 2 masih bisa 22, kalau 22 kali 2 44, sisanya 0 gitu ya. 44 kurang 44 0, paham ya? Dan seterusnya sampai dia nggak bisa dibagi 2. Kalau nggak bisa dibagi 2, itulah hasilnya. Dari mulai hasil terakhir ini 1 terus ke atas sisanya yang diambil, itu yang diambil jawabannya dari sisa pembagian terakhir, dari pembagian terakhir, terus diambil sisanya dari bawah ke atas. Nah maka hasilnya adalah 1 0 1 1 1 0 0 1. Nah ini kan hanya 7 digit nih, kurang 1,
harusnya kan 8 digit atau 8 bit. Nah, karena harus 8 bit, maka kurang 1 ini sebelah kiri harus ditambahin 0, harus ditambahin 0, maka hasilnya seperti ini: 0 1 0 1 1 0 0 1 biner ya, atau B besar ya. Nah, itu yang desimal ke biner. Sekarang desimal ke oktal. Karena oktal basis 8 berarti dibagi 8. 147 desimal berapa oktalnya? Nah, berarti 147 dibagi 8. So, ya, 147 dibagi 8, 18. 18 kali 8 berapa? Kalau sisanya 3 berarti 144 ya. 18 kali 8 144. Nah, 147 dikurang 144 3, berarti 18 sisa 3. Terus sampai dia nggak bisa dibagi 8, maka 2 terakhir ya, 2 dibagi 8 udah nggak bisa, maka itu hasil pembagian terakhir ya. Lalu diambil sebagai jawaban 2, lalu sisanya 2 terus ke atas 3. 3 mana 2 2 3. Kalau dari desimal ke heksa ini 16, berarti dibagi 16. 1 2 3 dibagi 16 gitu. 7. Nah, 7 dikali 16 berapa? Kalau 11 kan berarti ini 1 berapa nih? 3 kurang 1 2. 3 kurang 1 berarti 112 ya. 112. 7 kali 16 112. Berarti 123 dikurangi 112. Itu 11 ya. 3 1 2 2 1 1 ya. 112. Maka jawabannya adalah 7 11. Nah, sekarang ke biner ke desimal. Nah, ini beda lagi. Kalau dari biner ke desimal, nah dari biner kan basis 2 ya. Desimal kan basisnya basis 10 ya. Nah, biner itu identik dengan 2 digit kan, 10 10 gitu ya, 01 01 gitu kan. Nah, ini berarti soalnya baru bentuk biner kan, 11 01 01 biner. Nah, berapa desimalnya kan gitu. Ini berarti caranya adalah dikali ya. Dikali. Nah, ada patokannya ya, ada patokannya, ketentuannya. Nah, untuk biner ke desimal itu dikalinya dengan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 ya, 2 pangkat 5 dan seterusnya. Nah, kita ingat aja hasil pangkatnya. Kalau 2 pangkat 0 itu hasil pangkatnya 1 ya. 2 pangkat 1 hasil pangkatnya 2 ya. 2 pangkat 1 hasil pangkatnya 2 ya. 2 pangkat 2 hasil pangkatnya 4 ya. 2 pangkat 3 hasil pangkatnya 8 dan seterusnya. Maka yang kita ingat adalah 1 1 2 4 8 16 gitu ya. Kan tinggal dikali 2 aja tuh. 1 kali 2 2 kali 2 4 4 kali 2 8 8 kali 2 16 11 kali 2 32. Jadi hasil pangkat 2 pangkat n gitu ya, 2 pangkat n hasilnya berapa gitu. Ini kan itu aja, jadi enak banget. Jadi kita nggak usah kesini, nggak usah 2 pangkat 0 2 pangkat 1 gitu. Jadi kita ingat hasil pangkatnya aja, 1 2 4 8 gitu, 16 32 gitu caranya, cepet. Berarti nih kalau ini 1 2 4 8 16 32 gitu, tinggal dikaliin aja deh tuh. 1 kali 1 1, 2 kali 0 0, 4 kali 1 4, terus 4 itu 8 ya, 8 kali 0 0, terus berapa, habis 8 kali 2 16 nih, 16 kali 1 16, terus 32 ya, 32 kali 1 32, totalin dah, jumlahin dah hasil perkalian tadi itu. Jadi yang diingat itu adalah
hasil pangkatnya aja yang diingat. 1, 2, 4, 8, 8 kali 2 berapa? 16, 32, kan kali 2 aja tuh, kali 2, 1, 2, 4, 8, 16 kali 2, 32, 32 kali 2 berapa? 64, 128. Itu cara cepatnya. Jadi ntar hasilnya tinggal di total dijumlahin. Maka hasil biner ini hasilnya adalah 53 desimal. Sekarang kalau dari biner ke oktal, nah, berarti 8 pangkat 0 ya. 8 pangkat 0. Oh, itu kalau ini ya, kalau dari desimal ke oktal ya. Desimal ke oktal itu baru, kalau desimal ya, kalau dari biner ke desimal, oktal ke desimal itu baru pangkat begini. Kalau oktal ke desimal, biner ke desimal itu baru pangkat begini. Tapi kalau biner itu identik dengan 01 ke oktal, berarti di sini ketentuannya adalah dari sebelah kanan dibagi 3 digit binernya. Tuh ya. Jadi kalau ini dibagi 3 digit dari sebelah kanan sini. Berarti 011 berapa desimalnya, gitu caranya ya. Tadi ingat tuh 1, 2, 4 ya. 1, 2, 4. Ini kan 1 kali 1, 1. 2 kali 1, 2. Berarti kan 3 ya. 2 tambah 1, 3 hasilnya. Tuh, gitu cepat kan jadi. Kemudian 3 digit lagi, 1, 101 ya. 1, 2, 4. Nah, berarti kan 4 ditambah 1 ya 5 hasilnya. Kali ini 2 ditambah 1, 2 ditambah 0 ya. Kan ini 1, 2. Oh iya, 1 kali 0, 0. Udah 2 hasilnya. Benar. Berarti kalau binernya ini ke oktal itu tinggal dibagi 3 digit ya. Hasilnya 253 ya. Karena kalau biner ke ke heksa, berarti dibagi berapa digit nih? Dibagi 4 digit tuh berarti. Kalau ke heksa dibagi 4 digit. Nih, 1, 2, 4, 8. Nah, berarti kan 1 tambah 2, 3, 3 tambah 1, 2, 4, 8. Nah, 8 ditambah 1 tambah 2, 3, 3 ditambah 8, 11. Nah, berarti 11. Setelah tahu 11, baru dikonversi ke heksa. 11 itu B. Nah, ini sudah sama. 1, 2, 4, 8. Berarti 8 tambah 2, 10. Berarti 10 itu heksanya adalah A besar. Itu jawabannya AB. Jadi kalau biner ke mana, itu dikelompokkan berapa digit. Gitu ya, dari kanan. Nah, sekarang kalau dari oktal ke desimal, nah ini baru dibagi yang pangkat-pangkat tadi tuh. Ini kan oktal 8, desimal kan masih 10. Nah, ini berarti dikali. Nah, bisa dikali, bisa juga dibagi ya. Kalau dari desimal ke oktal kan dibagi, kalau ini berarti dikali. Tuh, ya, oktal ke desimal dikali 8. Oktal kan 8, desimal kan 10. Berarti kalau yang ada kaitannya dengan desimal itu di yang pangkat-pangkat itu ya. Kalau kaitannya dengan desimal. Kalau yang kaitannya dengan biner itu 0101 itu dibagi berapa kelompok gitu ya. Itu aja patokannya. Patokannya itu aja. Kalau yang ada desimal, oh berarti kalau nggak dibagi dikali. Tapi kalau ada biner, berarti di kelompok-kelompokin gitu binernya. Nah, ini sama 8 pangkat 0 1, 8 pangkat 1 8, 8 pangkat 2 16 ya, 64 ya, 8 kali 8 64 ya, 64 kali 3 192, kan ditotalin dah 249. Nah, oktal ke biner, nah ini berarti dibagi-bagi nih, di kelompok-kelompokin nih kalau biner. Nah, ini kan oktal tadi di kelompokinnya 3 digit ya.
Nah, ini berarti di kelompok jadi 3 digit nih oktal ke biner. Oktalnya 71. Nah, 1 itu binernya berapa? 0 0 1. Nah, kan tadi udah ketahuan ya. Apa? 1 2 4 8 dan seterusnya kan udah ketahuan tuh. Ya, rumusnya, ketentuannya. Nah, berarti ini 1 0 0 1. Nah, benar kan? Nah, 7 itu kan berarti 1 tambah 2 tambah 4 kan. Nah, 1 tambah 2 tambah 4, 1 tambah 2 3, 3 tambah 7 gitu. 1 2 4 8 gitu rumusnya, ketentuannya 8 16 gitu. Tinggal dikali 2 aja. 8 kali 2 16, 1 kali 2 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 3 kali 2 32, terus ya. Maka hasilnya ini ya 11001. Berhubung ini cuma 6 digit, harusnya 8 digit, maka ditambahin di sebelah kirinya 2 digit, yaitu angka 0. Itu hasilnya. Karena kalau oktal ke heksa oktal itu kan 8, basis 8, ini basis 16. Nah, ini berarti sama nih, dikelompokin nih. Oktal ini dikelompokin dulu jadi 3, nanti hasilnya jadi 4. Di 4 apa dikelompokin 4 digit tuh ya kan, hasilnya dikelompokin jadi 4 digit. Ini 3 kan 0 1 1 ya, 1 tambah 2 3, 0 1 1. Nah, ini 4 1 0 0. Ini ini kan ada 6 ya. Nah, kita kelompokin 4 digit. Ada nih, berarti 1100 gitu, 1100 dari sebelah kanan ya. Nah, ini 0 1 0 1 tuh, 0 1 0 1. Udah kan 4 digit tuh. Udah nggak ada lagi kan, ini tinggal 1 digit. Berarti ini hasilnya 0011. 0011 itu kan 1 tambah 2 3 ya kan. Ini 1 2 berarti 2 nih. Nah, 4 8 berarti 2 tambah 8 10. Nah, berarti 10 itu heksanya A besar ya. Itu jawaban A3 gitu. Jadi kalau yang oktal ke heksa itu dikelompok-kelompokin juga ya. Berarti dijadiin dulu ke kelompok 3 digit. Oktal kan 3 digit kelompoknya. Kalau heksa itu kelompoknya 4 digit. Ya kan? Ini 3 digit kan oktal. Nah, ini kalau desimal itu yang pangkat-pangkat itu. Nah, gitu, ingat gitu aja. Nah, desimal pangkat-pangkat itu. Nah, kalau biner kan biner kan basis 2 tuh, 0101. Heksa kan basis 16. Kalau ini berarti dikelompokin jadi 44 nih. Kalau heksa kan kelompoknya 44. Jadi dikelompokin dulu 44, nah baru dicari itu desimalnya, baru harus itu heksanya gitu ya, biar gampang, ada acuannya. Oktal kelompok 3 digit, heksa kelompok 4 digit. Nah, heksa kelompok 4 digit. Kalau desimal dibagi pangkat-pangkat ya. Ini kan desimal, ini kan heksa 16 nih. Berarti dikali ya, 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2 gitu ya. Nah, ya kan, 8F dari heksa ke desimal. F ini kan 15 ya, dari A, B, C, D, E, F ya. A 10, B 11 dari ketentuannya kan. Nah, C 12, D 13 sampai F 15. Berarti ini 15 dikali 16 pangkat 0 kan, dikali 1 ya. 16 pangkat 0 kan 1, jadi dikali 1 itu 15 hasilnya. Nah, ini 8 dikali 16 pangkat 1, berarti 8 kali 16, hasilnya 108. Totalin dah jadi 143. Kalau heksa ke biner, nah ini karena ini biner 0101, berarti di kelompok-kelompokin nih. Heksa kan kelompoknya 4 nih, 4 digit. Berarti F ini kan 15 kalau dikelompokin 4 digit, nah binernya berapa kan gitu.
Ingat, kalau 15 itu berarti berapa tuh? 1 tambah 2 3, 3 tambah 4 7, 7 tambah 8 15. Nah berarti 1 2 4 8, berarti itu trip quartet 1 loh ya. Berarti 1 4 kali tuh, 1 1 1 1. Nah begitu ya. Nah binernya. Kalau 8, nah kalau 8 kan berarti 1 2 4 8. Nah kan ada tuh 8. Nah berarti kan 1 2 4 8, berarti di keempat ya. Berarti 1 terus 0 0 0 0 3 kali ya. Gitu berarti 8 ya. 1 2 4 8 gitu. Nah maka ini kan udah 4, ini udah 4, udah langsung hasilnya ini. Dari 8 digit berarti. Kalau heksa ke oktal, nah sama ini berarti dikelompok-kelompokin juga kan. Heksa 4, nah, kelompok 4, terus itu hasilnya dikelompokin 3. Nah ini ini 3 kelompok ya. Terus ini 3 kelompok gitu ya. Nah terakhir ini sisanya gitu. Nah dihitung lagi nih, tadi 1 2 4. Nah ini kan berarti 7 kan ditotalin tuh. 1 2 4. Nah ini kan 1 kali 1 1. Kalau 0 dikali 2 ya 0, 0 kali 4 ya 0, ditotalin ya 1. 0 ditambah 0 ditambah 1. Kalau ini sama nih, 2 pangkat 0 kan 1 kan, 1 2. Nah ini berarti 2, 2 kali 1 2. Begitu. Oke selesai ya. Nah sekarang kita latihan soal ini untuk kuis nanti. Cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik ya. Sistem komputer itu input proses output kalau nggak salah. Kalau sistem bilangan, nah ini mewakili besaran dari suatu item fisik ya. Kalau aritmatika yaitu penjumlahan, pengurangan ya, perkalian, bagian dan seterusnya. Nah pengkodean itu yang tadi ASCII ya, BCD, EBCD, EBC apa tadi, EBC sama Unicode ya, EBC, DIC ya, sama ASCII sama Unicode ya. Nah itu adalah apa istilahnya tadi, pengkodean. Berarti ini jawabannya adalah sistem bilangan. Nih kata kuncinya, mewakili besaran. Nomor 2, desimal. Desimal basis 10 nih, berarti 0 sampai 9. Nah ini berarti jawabannya. Kalau ini basis 16 ya, 0 sampai 15. 15 apa 10 sampai 15 ya huruf besar ya, A sampai F ya. Nah ini mah ganjil, ini genap. Nah ini nggak tahu nih, ini kayak urutan itu yang dijumlah-jumlahin, 0 tambah 1 gitu, 1 0 kali 1 1 gitu, 1 kali 1 1. Jumlah sama tambah apa ya, ini 0 kali 1 kali 1 1 ditambah 2 3. Nah ini 2 nya ini, 1 tambah 1 2 ya. Nah, kayak gitu kali ini kurang jelas yang ini. Nah kali nomor 3 nih ada konversi 380 dijadiin desimal dijadiin heksa. Ingat kalau desimal dijadiin heksa, desimal kan basis 10 ya, ini dibagi. Tapi kalau heksa ke desimal itu yang dikali 16 ya pangkat 0, 16 pangkat 1 gitu ya kalau dibalik tadi. Jadi kalau yang ada desimalnya, kalau nggak dikali itu dia dibagi ya. Kalau ada desimalnya, mengandung desimal, ada soal desimal, itu berarti kalau nggak dibagi dikali. Kalau desimal ke heksa itu berarti dibagi, desimal kemana itu berarti dibagi. Tapi kalau titik-titik ke desimal, nah itu berarti
kali. Kalau ini berarti dibagi 380 dibagi 16 berapa gitu. 380 dibagi 16, 380 dibagi 16, 23,75, anggap aja 23 lah. 23 dikali 16. Nah ini 380 dikurang 368, sisanya 12. Nah 12 itu kalau diheksain jadi C besar ya, kan A 10, B 11, C 12 ya, berarti 12 nih C. Berarti ini 23 sisa 12 gitu ya. Nah sekarang 23 dibagi 16, 23 dibagi 16, anggap aja 1 nih, berarti kan 1 sisa berapa? Nah 23 dikurang 16, 23 dikurang 16 itu 7 ya. Berarti 1 sisa 7. Nah berarti jawabannya kan dari hasil pembagian terakhir ya, 1 kan udah nggak bisa tuh dibagi 16. Tadi hasilnya 1 terus sisanya dari bawah ke atas 1, terus 7, terus ke atas lagi 12. Nah berarti 1, 7 C. Nah, jawabannya dari kita mengetahui pembagian pertama aja udah ketahuan nih C, berarti ini jawabannya 12, karena yang lain kan 13, ini 10 ya kan, 11 ya kan. Dari pembagian, dari sisa pembagian pertama aja tuh 380 dibagi 16 kan 23. Nah 23 kan tadi dikali 16, tadi berapa tuh tadi? Nah itu kan sisanya tadi ya kan 23 dikali 16 ya kan 368, 380 dikurang 368, nah hasilnya kan 12. Udah ketahuan nih C, ini doang yang C, berarti ini jawabannya nih gitu, udah kelihatan nih. Jadi nggak terlalu lama ngitungnya, jadi nggak dihitung semua. Nah nomor 4 apa nih? Sistem bilangan yang menggunakan basis 8. Basis 8 itu 0 sampai 7 itu adalah oktal. Nah, kalau biner 0 sama 1 ya. Basis 2 kalau desimal 0 sampai 9 seperti basis 10. Oktal nih 0 sampai 7 basis 8. Heksa 0 sampai 15. Namun dari 10 ke 15 nya pakai huruf besar ya, A sampai F ya. 0 sampai 9 kemudian A sampai F. Heksa ini bukan binari. Nah ini penulisan sistem bilangan yang benar. Ini 285 oktal. Oktal itu 0 sampai 7. 8 nggak termasuk, berarti salah nih. Binary itu 0 sama 1, berarti salah nih. Ada 2 sini. Desimal, nah desimal itu 0 sampai 9. Nah ini termasuk, berarti 0, 1 berarti termasuk nih. Berarti ini nih penulisan yang benar ini. Ini ya, terjebak nih. Biasanya terjebak, dianggapnya ini biner nih. Ya, 0 1 itu 1 0 itu kan biner. Mirip kan? Nah, ini jebakan nih. Kalau ini 10 kan? Heksa harusnya nih. Bukan biner. Ini heksa. Ini juga sama ya. F15. Bukan desimal, harusnya heksa. Oke, itu aja. Jadi latihan soalnya tolong diperhatikan nanti untuk dipahami jawaban-jawaban dan penjelasannya tadi. Kalau kurang jelas diulang lagi videonya sampai jelas ya. Oke, terima kasih, mohon maaf kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.